Ini posisi hujan masian, banjir airnya. Ini adalah perjalananku menuju ke Talaga Bodas, kawah belerang tercantik yang ada di kota Garut. Dan meski cuaca kayak gini, tapi berhubung hasrat campingku udah menggebu-gebu, kita terabas saja. Oke, jadi ini tuh jalannya udah mulai masuk yang makadam gitu. Kalian kelihatan nggak? Kena air. Terus gue berhenti karena tadi ngecek kamera dan ya, terus ya agak mati rasa by the way. Jadi ini jalannya campur ya, ada makadam. Tadi sih sepanjang dari jalan besar menuju ke sini jalanannya masih mulus, udah enak. Nah ini kita masuk jalan yang agak rusak, jadi kombinasi cor-coran dan aspal. Sejujurnya ini adalah kali keduaku berkunjung ke Talaga Bodas. Pada kunjungan pertama tahun lalu, jalanan ke arah Talaga Bodas tuh masih rusak. Bahkan bisa dibilang dari bawah sampai atas tuh full rusak. Tapi pada kunjunganku kali ini, akses jalannya udah lumayan bagus kok guys. Pas melewatin jalanan yang tertutup kabut ini, jujur bukan ngerasa creepy, tapi aku malah takjub banget. Kabut banget nih guys, cantik banget. Mungkin karena aku juga excited ya, jadi aku ngerasa vibes ini tuh wow, cantik banget sih. Jadi sebenarnya kalau buat aku medannya aja ya yang udah banyak yang diperbaiki kok. Cuman masih ada aja jalan yang rusak kayak gini gitu. Kalau berkabut asik juga ya. Enak loh naik motor gede, nggak pegel tangannya. OTW ganti ini mah. Alhamdulillah sudah sampai Besti. Ya aspalnya cuma di sini doang teman-teman. Nah, di loket ini adalah salah satu part serunya. Talaga nih. 22. Hakem teh? Ya. Oh, hakem. Oh. Jadi 27 KTP 1 disimpan sih. SIM ada nih. Penuh nggak Pak? Banyak ya. Hah? Banyak? Ada 3 mobil. Berapa? Baru 3 mobil. 3 mobil. 3 mobil berapa orang? 12 orang. Apa sendirian? Ya. Kalau aduh kelihatan nggak tarifnya? 73. Langsung masuk. Iya. Makasih Pak. Itu ada katus kan itu. Mau masuk sama motornya? Masuk ya. Hakem. Ya. Sampai kita Talaga Bodas. Nah yang ini mulus. Nah ini nih yang banyak diprotes sama orang-orang tuh. Ya gue tahu sih sebenarnya ini juga menguntungkan buat warga sekitar ya karena ada ojek. Tapi sebenarnya kalau kalian mau jalan kaki juga nggak masalah ya karena ini jalannya enak dan ya naik turun dikit aja sih. Nyampe kita. Masya Allah tuh telaganya. Jadi nih suasananya kayak gini teman-teman. Nah ini apa namanya yang camper vanan. Aku sempat dulu ya, keliling guys. dulu sampai ujung untuk nyari spot camping yang enak. Dan setelah melihat-lihat, inilah tempat yang kupilih. Gak terlalu jauh dari kawah dan agak nyempil sendiri. Aku sengaja pilih tempat ini karena aku juga gak mau terlalu dekat dengan kerumunan ya. Karena saat aku camping itu kebetulan pas hari Sabtu, jadi ada kemungkinan mungkin akan bertambah lagi orang gitu. Jadi aku pilih spot dimana ya spot ini tuh cukup untuk 1 atau 2 tenda aja. Ya, jadi beginilah gambaran susahnya mendirikan tenda sendiri. Did you love it? You will like it. Tahu nggak? Motivasiku ini dari pebisnis adalah supaya kita bisa touring atau camping tanpa
khawatir mikirin duit. Ya, that's what I want. Oh, oke. Jadi PR-nya Nafit adalah jadi kita bikin jalan air supaya air yang turun nggak ke sini loh. Anjay, gue anak Mapala dulu pernah, kamu udah enggak, hanya suka berkegiatan outdoornya aja. Kalau kamu lagi mendirikan tenda di tanah yang jadi aliran air saat hujan, kalian bisa bikin jalan air kayak yang aku bikin gini, supaya air tuh nggak mengalir ke tenda kalian. Kalau tanahnya lembek, biasanya lebih gampang bikin jalannya. Tapi kalau agak keras, mungkin kalian bisa akalin ya, bisa pakai alat yang kalian punya, atau mungkin bisa pakai batu juga. Teknik sederhana kayak gini tuh emang kelihatan sepele, tapi ini cukup efektif untuk mencegah air masuk ke dalam tenda, apalagi kalau tiba-tiba aja hujan deras datang. Kalian pasti berpikiran kalau camping di Telaga Bodas itu pasti aroma belerangnya bakal kecium banget. Jawabannya enggak guys. Bahkan aku tuh cuma mencium bau belerang itu sesekali aja. Meskipun kawah belerangnya ini tepat berada di depan tenda. Karena sumber belerangnya sendiri tuh lokasinya juga cukup jauh guys. Jadi hanya sesekali aja kecium kalau dia kebawa angin ke arah tenda. Setelah bikin jalan air, ternyata nggak berselang lama gerimis mulai datang. Dan makin sore, hawa di sini juga makin terasa dingin. Makin tambah syahdu aja nih. Lagi nyemil nih, kita butuh asupan gula dan karbo. Tapi aku bawa nasi, jadi aman untuk malam ini. Telaga Bodas sendiri berada di ketinggian 1500 mdpl. Jadi nggak heran kalau suhu di sini cukup dingin. Dan saat malam hari bahkan suhunya bisa turun drastis, bisa mencapai minus. Jadi pastikan kalian pakai jaket tebel ya kalau datang ke sini. Dan yang bikin aku tertarik untuk solo camping di sini tentu adalah pemandangan kawah belerang berwarna hijau kebiruan ini. Karena untuk menemukan pemandangan seperti ini di Jawa Timur emang agak susah ya. Aduh, ya Allah, sumpah dingin banget. Keluar sebentar aja, semua dingin banget. Dan ini aku bentar menghangatkan. Ini kayak tipis ya. Ini by the way aku sewa ini. Apa namanya? SB-nya. Merek apa ini? Digitech. Aku menyebut kota Garut unik. Jadi kadang kalau di kota lain nggak hujan, di Garut tuh always hujan. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau keliling Garut, pastikan kalian selalu bawa jas hujan ya. Apalagi kalau mau main di dataran tinggi seperti ke Telaga Bodas ini. Aku bakal ada nasi sama nih. Kayaknya aku sering deh masak ini kalau camping ya. Namanya oseng tahu kembang brambang. Ini sampai besok kayak bisa karena cukup kering dan suhunya dingin di sini, dingin banget. Ini aja aku selimutan sambil melihat pemandangan. Sayang nih, kayaknya sunsetnya nggak kelihatan deh. Tapi sunrise-nya semoga bagus ya besok pagi. Dan ini rame, ada camper van juga. Ada berapa mobil itu? 5 atau enggak 6? Makan. Ini kalau pagi kabut di sini, atas danaunya berkabut gitu kayaknya syahdu banget deh. Ini terpantau sekarang jam berapa? Kayaknya mah 10:30. Ya Allah. Dinginnya Tuhan. Ini aku beli pipis. Aduh. Malam harinya aku tidur lebih awal, sekitar jam 7 atau jam 8, tapi kembali terbangun karena kebelet pipis dan suhu yang makin dingin. Lampu ini dari semalam, bahkan mulai dari aku istirahat ya, maghrib itu udah nyala sampai ini sekarang jam 5. Awet banget ini mah, tuh baterainya. Jadi semalam tuh cuman ada 3 baterainya, tapi buat semalaman mulai literally dari maghrib sampai ini pagi dia masih nggak habis. Worth it banget nih.
kan guys. Itu ada camping baru di sini. Sisanya di sana camper van di sana. Tebakanku pagi harinya langit memang masih mendung, tapi aku sudah sangat bersyukur karena setidaknya nggak turun hujan. Kalau lagi di dataran tinggi seperti ini, cuaca unpredictable itu adalah hal yang biasa ya. Pagi cerah, agak siangan dikit, hujan bisa aja turun. Kita mau Telaga Bodas sendiri ini merupakan danau yang terbentuk dari hasil aktivitas vulkanik, dan warna danau ini tuh berasal dari kandungan belerang yang emang cukup tinggi banget. Dan tempat ini juga jadi kawasan konservatif ya, jadi penting banget buat kita tetap jaga kebersihan lingkungan. Sampah yang kalian bawa jangan lupa dibawa turun atau minimal dibuang di tempat sampah. Ini sekitar jam 6:30, tapi terpantau udah mendung lagi dan nggak tahu nih. Sebenarnya aku juga nggak mau ke mana, ke pemandiannya, tapi kayaknya kita perlu cek juga ke sana. Dingin di sini, mataharinya nggak keluar hujan rintik-rintik gitu loh guys. Dan kalau kalian bisa menyaksikan momen sunrise ataupun sunset di Telaga Bodas, kalian beruntung banget karena kawasan ini tuh seringkali berawan seperti ini. Oh iya tuh pohon, itu monyet tuh. Kelihatan. Sebagian orang tuh sering bertanya, kok kamu berani sih camping sendirian di tempat seperti ini? Justru ini yang aku cari, sendirian menikmati berbagai momen. Dengan sering bepergian kayak gini, aku banyak belajar. Perjalanan itu nggak harus sempurna untuk bisa dinikmatin. Oke, kita akan menuju ke arah sana. Nah ini tuh menuju ke pemandiannya. Jadi ada pemandian air panas. Jadi kalau teman-teman ke Telaga Bodas bisa cobain ke pemandiannya di sana. Lumayan ini sih, lumayan olahraga jalan kaki lah. Dan satu hal yang aku suka dari perjalanan solo touring ataupun solo camping kayak gini adalah ini menjadi momen untuk aku bisa lebih dekat dengan diri sendiri. Sepertinya ini juga salah satu alasan kenapa I wanna do this again and again. Nah ini lokasi dekat pemandiannya. Ada yang camping juga di sini. Kalau pemandiannya lokasi ada di sana. Tuh, tapi berhubung banyak bapak-bapak jadi gua nggak ke sana ya. Kalau mau ke air terjun tuh lewatnya sana, ke sana, sana di sana. Nah di daerah situ ada air terjunnya. Sini lokasi renangnya. Sumbernya ada di sini nih. Kalian kelihatan gak itu? Lu kutuk. Perjalanan kayak gini tuh sangat indah untuk dikenang. Pokoknya selagi kalian masih bisa, selagi masih muda, pergi, jangan ditunda, jangan terlalu overthinking, jangan biarkan ketakutan atau kekhawatiran itu mendominasi. Karena percayalah, kalau kalian terus takut dan kalian terus overthinking, kalian gak akan kemana-mana. Make a plan and just do it. Nah, iya. Kalau amis tuh di sini tuh manis. Oh. Di sana kan bawa anjir. Iya. Lu dengan saya mau bener malu dengan sorangan. Lu dengan bener Lu dengan tuh apa? Keberanian. Oh. Mau nambah lagi nih? Udah ini aja. Terima kasih. Yuk. Saya pamit dulu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya. Subrek. Ya, siap. Nanti diinfokan aja.
Om, Pak, saya pamit dulu. Ya. Mau pulang. Terima kasih. Siap. Mari Om. Assalamualaikum. City light-nya kelihatan nih guys. Ya. Iya ini kalau malam bagus sih ya. Pemandangannya sangat-sangat syahdu sekali teman-teman. Masya Allah. Tuh kelihatan gak sih gunungnya? Ini turunan dari sini, terus nanti kita juga akan nanjak dari sisi sebelah sana. Jadi ini bis besar nggak bisa masuk ya teman-teman ya. Kalau yang dari sana kok pakai mantel dan kaki. Ini yang kemarin aku sempat berhenti karena bis ya. Garut amazing. Wow, cantik sekali pemandangannya. Insya Allah. Jadi inget ini kebun bawang baru gantung, mirip Pak kayak gini. Nah, curam juga nih turunannya nih. Ini curam ya teman-teman turunannya. Oh iya ini nih yang dari atas terus ke bawah. Itu jalannya turun ke bawah. Oh iya kemarin yang pakai bus berarti di sini nih berhentinya aku. Pakai sendiri sih enak ini jalanannya.